Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aisyah. Saya akan menyampaikan materi tentang larutan penyangga atau buffer. Di sini ada pengertian larutan penyangga. Nah, larutan penyangga adalah sistem larutan yang mampu mempertahankan nilai pH larutan agar tidak ada perubahan pH ketika penambahan sedikit asam atau basa. Larutan ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah obat tetes mata. Larutan penyangga atau buffer tidak akan berubah karena larutan tersebut memuat komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH berlebih dan komponen basa yang dapat penurunan pH berlebih. Nah, di sini juga ada pengertiannya dari Brown 2006. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti karena penambahan asam atau basa maupun pengecalan. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Nah, yang ketiga juga ada pengertiannya, larutan yang mampu mempertahankan derajat kesamaan atau pH pada saat asam atau basa dimasukkan dalam suatu larutan. Larutan penyangga itu disebut buffer atau penahan. Nah, di sini ada macam-macam larutan penyangga. Secara umum, larutan penyangga terbagi menjadi dua jenis. Ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan ini dapat mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Larutan ini juga dapat dicampurkan dengan asam lemah dan garam, atau asam lemah berlebihan dengan asam basa, dengan asam kuat. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang memuat basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang mempunyai pH lebih besar dari 7. Larutan penyangga dapat diperoleh dengan mencampur basa lemah dengan garamnya atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat. Nah, di sini ada fungsi larutan penyangga. Yang pertama ada darah sebagai larutan penyangga. Nah, dia terbagi lagi, yaitu penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Nah, yang kedua ada air ludah sebagai larutan penyangga. Yang ketiga penjaga keseimbangan pH tanaman. Kekuatan penyangga pada obat yang keempat. Nah, di sini ada, bentar. Nah, tadi kan yang pertama ada 3 dibaginya. Nah, di sini yang pertama itu kan tadi ada penyangga karbonat. Nah, berasal dari campuran ke asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat atau HCO3-. Reaksinya sebagai berikut: H2CO3 aki, HCO- aki plus H plus aki. Nah, yang kedua tadi ada hemoglobin dalam darah. Nah, itu dapat mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh. Reaksinya itu HHB plus O2G sama dengan HbO2- plus H plus. Nah, yang ketiga itu tadi ada penyangga fosfat. Nah, itu berperan penting dalam mengatur pH darah. Penyangga fosfat berasal dari campuran dihidrogen fosfat atau H2PO4- dengan monohidrogen fosfat atau HPO3-2-. Reaksinya itu ada dua kan. Yang pertama itu ada H2PO4 aki sama plus plus aki sama dengan H3PO4 aki. Yang kedua ada H2PO4 aki OH- aki sama dengan HPO3-2- aki plus H2O aki. Nah, di sini kan tadi fungsi yang kedua ada air ludah sebagai larutan penyangga. Nah, itu fosfat yang dapat menjaga gigi dari kerusakan akibat adanya zat asam yang terbentuk dari fermentasi sisa makanan pada sela-sela gigi. Air ludahnya itu mempertahankan pH mulut sekitar 6,8. Yang ketiga tadi ada menjaga keseimbangan pH tanaman. Setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam pH tertentu, sehingga dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga agar konstan. Nah, yang keempat itu adalah larutan penyangga pada obat-obatan. Nah, obat-obatan apabila tidak mengandung larutan penyangga dapat menyebabkan perubahan pH pada perut, sehingga dapat memicu permasalahan lain dalam tubuh. Begitu pula pH dari larutan penyangga yang telah ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, di sini kan ada rumus larutan penyangga itu dibagi dua, ada asam sama basa. Nah, di sini yang pertama itu ada H plus sama dengan Ka dikali A per G dikali valensi. Nah, yang basanya OH- sama dengan Ka B per G valensi. Ini ada contoh soal, larutannya itu
Yang pertama, larutan 0,1 mol CH3COOH dicampur dengan larutan CH3 CONA sehingga pH-nya menjadi 5. Jika diketahui Ka-nya itu 10 min 5, maka berapa gram CH3 CONA yang dilarutkan? Nah, di sini diketahui pH-nya sama dengan 5, H plusnya 10 min 5. Nah, A-nya itu tadi 0,1 mol. Nah, rumusnya itu udah tertera ya, H plus sama dengan Ka dikali A per G. 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali A per G. A per G sama dengan 1, atau bisa dibalik dengan tanda A sama dengan G. Nah, mol CH3CONA sama dengan 0,1 mol gram. Nah, sama dengan lagi dikali mol dikali ml CH3CONA. Nah, sama dengannya yang molnya tadi kan 0,1 mol. Nah, yang ml-nya itu ada 82. Nah, jadi dikali sama 0,1 jadi 8,2 gram. Ini ada contoh kedua. Ya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.